Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan RO di mana saja berada. Saya Raja Edi kembali bersama Anda dalam program RO Raja Olah sana, olah sini, Bandung Daulah. Hari ini seperti biasanya program ini tentunya bekerja sama dengan tim, dan kita akan coba untuk mengulas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada season kali ini. Di antaranya hari ini ya mungkin narasumber kita agak sedikit lebih ke cilik-ciliknya ya. Karena dua narasumber kita hari ini yang akan kami bincang-bincang yaitu Boceh, lebih dikenal dengan sebutan nama aslinya adalah Sabri Ahmada, dan seorang Boceh ini merupakan bintang idola cilik, khususnya seniman Aceh yang berkiprah di dunia entertain, baik di kancah perfilman daerah maupun juga di bidang tarik suara dan lain-lainnya. Ini Boceh ini nanti kita bahas dan didampingi oleh ibunya, Ibu Ratna Sari. Kemudian juga Boceh ini kelahirannya tanggal 22 November 2013 di Aceh Utara, dan sebagai status saat ini masih di dunia pendidikan, yaitu sebagai pelajar. Alamatnya bertempat di Matang Panyang, Kecamatan Pebakung ya Bu ya, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang masih menempuh pendidikan. Riwayat pendidikannya adalah PAUD Andini di kampung yang sama juga, Pebakung, Kabupaten Aceh Utara, dan program organisasi belum ada. Kalau kita lihat Boceh ini juara ke satu kerapian di sekolah ya Bu ya, dapat juara satu ya. Kemudian juara kesenian di sekolah juga ya, ini tingkat TK ya. Wow, luar biasa nih. Kemudian bagi rekan RO yang mau melihat bagaimana aksi-aksinya nanti, kita akan coba bincang-bincang dengan Boceh dan ibunya, akan bercerita tentang panjang lebar. Dan kemudian Facebooknya Ratna Sari, YouTube-nya Ahmada Studio, DDM Production, dan Boceh Harian ya. Oke, ini Ibu Ratna Sari luar biasa lah pengalamannya kalau kita lihat dari seorang multi talenta cilik ini. Satu lagi ada, ini bisa dikatakan juga seorang seniman, juga pengusaha dan YouTuber yang selama ini mungkin saja rekan ini tidak asing lagi kalau film-filmnya sudah banyak kita lihat juga di YouTube, dan pernah juga terbitan VCD-nya. Dan ini adalah tidak lain Bung Muhammad Nazar. Dan Muhammad Nazar ini rekan sedikit saya ulas tentang beliau. Ini adalah seorang yang sudah lama berkiprah di dunia entertain juga sebagai YouTuber, dan bahkan pengalamannya bukan dari sini saja ya Bang Nazar ya, sudah sampai ke daerah tingkat Malaysia, Singapura, dan kemudian di Thailand. Pernah kita nggak Thailand? Pernah ya, di Thailand juga. Dan kalau kita lihat dari segi wajahnya memang Thailand dikit lah Abang kita ini, Muhammad Nazar. Sebagai YouTuber juga pengusaha lokal. Ini ada di bidang usaha, nanti kita akan menanyakan usaha apa saja sebagai YouTubernya, sehingga bisa beliau hadir berdua di studio kita di Pelita 8 TV. Terima kasih Anda sedang bersama kami di program RO, dan kita langsung saja untuk menyapa kedua narasumber kita ini, terutama Ibu Ratna Sari dan Bang Muhammad Nazar. Ibu Ratna Sari dulu nih ya. Bu Ratna bisa sedikit untuk mengulas awal pertama ini, sejak kapan beliau terjun ke dunia entertain bagi Ibu sendiri membuat Boceh ini? Ceritanya dulu waktu Boceh umur 4 tahun. 4 tahun. Dia udah dalam mulai ke bidang entertainment. Ya. Karena apa ya, mamanya suka nyanyi. Walaupun bukan artis top lah ya. Cuma apa ya, waktu syuting dia mungkin pernah lihat-lihat, jadi kebawa dia di dunia acting. Jadi disarankan bu ayahnya, cobalah kita syuting Boceh, mungkin kadang dia bisa. Tapi alhamdulillah insyaallah ya bisa lah. Berarti dari ibu Boceh senang ajak syutingan ibu? Senang? Gimana senangnya? Senang. Karena aku senang nih. Karena apa ya? Senang kenapa? Kenapa? Senang jadi artis.
Ya, main film. Main film dah. Coba boceh adegan apa yang di film coba perankan adegan di film itu perankan dengan ibu adegan. Coba poligami coba. Adegan poligami. Chicken. Iya, mungkin rekan Ero agak sedikit malu-malu ya. Bisa dilanjutkan Bu. Terus setelah itu nanti umurnya 4 tahun ya tadi. Ya. Kemudian apa mungkin sering dibawa-bawa, kemudian mencoba untuk syuting awal pertama itu bagaimana hasilnya? Ya pertama kali di syuting sama ayahnya, insya Allah kan nggak bisa lah dia ngomong. Kalau misalnya ayahnya bilang perannya kayak gini, boceh perannya kayak gini, tapi dia bisa, insya Allah. Dia bisa. Bisa. Kalau skrip skenario nya itu gimana Bu? Itu tergantung ayahnya juga. Tergantung juga ya. Diajarin duluan atau bagaimana apa? Ya gitulah. Pokoknya apapun skenarionya, perannya, pokoknya dia bisa. Bisa. Terus kemudian yang membuat dia berani terjun ke dunia entertain, yang kita tahu kan namanya anak-anak kecil ini kan kebanyakan tidak berani ya terjun seperti itu ya. Dari segi berbicara aja nggak berani ya. Jadi untuk dia supaya berani itu lebih banyak orang yang baru dikenal itu, apakah ada dorongan dari orang tua sehingga terjun ke dunia entertain itu lebih cepat bagi seumur dia ini? Ya mungkin apa ya? Karena lihat mamanya. Mamanya artis juga sebelumnya. Artis sih enggak artis seperti tadi ya. Pokoknya mamanya suka aja nyanyi. Ya, nyanyi di panggung-panggung. Di panggung. Di konser enggak? Konser. Enggak. Jadi lihat mamanya bisa nyanyi, bisa acting juga. Jadi kan dia kebawaan. Jadi memberanikan diri ya. Jadi kan misalnya kan boleh lah kalau misalnya si boceh ini kita syuting main film-film ataupun pendek-pendek gitu adegannya. Jadi kan kami usahakan. Jadi pas syuting, alhamdulillah dia bisa. Kenapa bisa namanya boceh? Kenapa nggak namanya yang lain, boceh? Ataupun Sabri gitu Sabri ya. Kenapa aku bisa diambil namanya boceh? Ini namanya boceh karena ini kan boceh. Kepanjangan boceh yaitu bocah Aceh. Oh iya, bocah Aceh. Luar biasa ya. Itu kan nama itu dikasih sama ayahnya. Boceh nggak? Boceh. Putra boceh. Boceh Atiji. Bocah Aceh. Bocah Aceh ya. Menyamai bilang ngomong raja kira-kira kira-kira. Peranku perlu. Coba acting sama Bang Raja. Peran bandit, peran perampok, peran bandit. Sekarang Bang Raja aja ke muda bocah aja ke bandit oke, kita mulai ya. Boceh culik orang itu. Orang mana? Orang itu. Jengkel. Ampun apa orang? Penjara. Oke, baik. Rekan Ero sedikit acting. Mesti lonjit ke bocah je ke bos bandit, lonjit ke bandit, bocah je kan muda. Ya, gimana cara bocah perintah lu buah bos bandit? Ini contohnya nih kan. Ini Bang Raja. Jak buka rumah mak mesti. Jak buka rumah mak. Ya. Bocah ikan kepada Raja. Gimana cara itu? Tiba ikan. Orang belanja. Ya cucu mak lu. Hah? Pada nak cucu mak lu? Lu kan lu bawa bandit? Hanji di mana? Bakal? Hanji. Kijut. Bengayah tu. Mana pu ayah anak kalian boceh 2 hari nya tagai kerjut. Hanji. Pakai aja. Anjut cik. Pak sabu je. Ku pak sabu je. Anjut cik ada lembak sa hendak anjut cik. Pakot. Hanji. Hanjutnya pakot. Bengayah. Lalu kakak. Bengayah. Oke, luar biasa berarti ya. Kita sangat semangat sekali. Oke. Untuk acting seperti itu kan dengan saja ya. Berarti sedikit kisahnya memang kalau Bang Nazar sendiri melihat bocah ini yang sudah lama kenal bagaimana? Gimana? Seorang bocah yang negeri Iron.
Seorang boceh sebenarnya sama juga seperti Mama dia bilang tadi. Dia Ada kelebihannya. banyak kelebihannya, memang banyak. Salah satunya. Salah satunya di bidang acting ya. Di bidang acting udah di apa saja ya? Bahasa Aceh campur-campur ya. Campur. Bila ka acting baca skenario ya Siga baca langsung langsung tertangkap. ketangkap. Langsung tertangkap. IQ-nya tinggi berarti IQ-nya ya? tinggi ya. Karena si Bang Puan jalan-jalan dalam pandemi supaya dengan di acting cepat lagi ya. Karena tiga saya pernah langsung tertangkap. Sedangkan tanya yang kali lebih pada ini han tangkapnya ulang-ulang kadang kedua lagi kan. Sedangkan ini cepat tangkap. Memang luar biasa. Berarti film-film pemerintah yang pernah tampil di luar. Film-film yang pernah tampil dengan si Boceh banyak juga. Lu nak dua film. Yang pertama film Winhur. Yang kedua Boceh ke Malaysia. Boceh ke Malaysia. Boceh ke Malaysia. Boceh ke Malaysia, dan seterusnya yang ketiga di film Kelantan. Film Kelantan. Film Kelantan. Dan film banyak lagi film. Oke, Bang Maman Azhar, kita jeda dulu, nanti kan kita kembali lagi di program RO setelah yang satu ini.